Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li zikri. Sidang Jumat yang berbahagia, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya yang Allah telah berikan kepada kita. Allah berikan sehat, Allah berikan panjang umur dan lain sebagainya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Selanjutnya rahmat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan
kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan para sahabat semuanya. Selanjutnya khotib berwasiat khusus kepada diri khotib sendiri, juga jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, tidak seorang pun manusia bisa menerima bila dicaci sama orang lain. Pasti semua tidak terima. Dan itulah watak manusia. Bila dicaci, dihina, diremehkan, pasti tidak akan menerimanya. Padahal cacian, hinaan itu adalah suatu pupuk buat kehidupan kita bila kita bisa menasurupkannya dalam kehidupan kita. Karena tidak sedikit orang bisa sukses karena pernah dihina orang lain, pernah diremehkan orang lain, karena pernah dicaci sama orang lain. Makanya hinaan, cacian itu pupuk dalam kehidupan kita. Tergantung kita bisa dan tidaknya menasorupkan apa yang dilemparkan orang lain kepada kita dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kecenderungan manusia itu senang kalau dipuji. Padahal pujian itu bisa jadi racun dalam kehidupan kita kalau kita tidak bisa menerimanya dengan baik, menanggapinya dengan baik. Tidak sedikit organisasi bisa hancur karena penuh pujian dari orang. Tidak sedikit suatu kantoran bisa bubar karena banyak pujian dari orang. Merasa enak, merasa nikmat dipuji sama orang lain, semangat hilang. Akhirnya organisasi tidak berjalan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khotib menyampaikan beberapa pujian yang sebagaimana ulama telah membagi menjadi 4 pujian dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pujian itu ada qadim alal qadim. Yang kedua, hadis alal hadis. Yang ketiga, qadim alal hadis. Yang keempat, hadis alal qadim. Apa pujian qadim alal qadim? Qadim itu, yang dimaksud qadim di sini itu yang maha terdahulu. Maha terdahulu tapi tidak ada awalnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau yang pernah belajar ilmu aqaid tentang keimanan, bahkan kalau tidak salah di Asmaul Husna juga ada sifat kidam. Kidam itu artinya terdahulu. Terdahulunya Allah tidak ada awalnya. Allah memuji dirinya, pantas. Kenapa? Karena segala sesuatu Allah lah yang punya. Kata Allah di dalam Al-Quran, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li dzikri.
Sesungguhnya kami adalah Allah, tiada Tuhan selain kami, kata Allah. Maka oleh sebab itu fa'budni, ibadahlah kepada kami. Wa qimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Allah pantas memerintahkan kepada makhluknya supaya ibadah, karena Allah lah yang menciptakan makhluk dan alam semesta ini. Kalau yang lain tidak boleh. Kalau kita pernah baca sejarah Fir'aun, dia ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbakumul a'la, ana rabbakumul a'la. Kami ini Tuhan yang maha tinggi. Dia mengaku Tuhan. Semuanya bala tentaranya harus taat kepada dia. Tidak boleh membangkang. Kenapa? Karena dia mengaku Tuhan. Allah tidak suka dilelepin sama Allah di Laut Merah. Makanya pujian yang pertama, Allah memuji dirinya sendiri. Pantas dia memuji dirinya sendiri karena Allah yang menciptakan makhluknya dan Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Yang kedua, puji qadim alal hadis. Pujian Allah kepada makhluknya. Di dalam Al-Quran kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad ada di dalam budi pekerti yang mulia, yang agung. Kenapa Allah memuji makhluknya kepada Nabi Muhammad? Rasulullah itu manusia yang paling sempurna dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Sampaikan ada ulama katanya begini, kalau kita batu biasa, kalau Rasulullah adalah batu permata. Jauh bedanya. Kita mah batu biasa, batu kali dijual satu truk paling berapa juta. Tapi batu permata walaupun kecil harganya miliaran bisa. Itulah makanya Rasulullah itu manusia sempurna dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Sampai Allah memuji. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah itu tidak ada sedikit pun dalam sejarah yang bikin orang itu tidak suka. Walaupun ada yang memusuhi Rasulullah, tidak suka sama Rasulullah, tapi dalam hati nuraninya tetap dia senang. Pernah ada satu cerita, padahal Abu Jahal itu benci banget sama Rasulullah, dan Rasulullah tahu bahwa Abu Jahal itu tidak suka sama Rasulullah. Suatu saat bikin siasat, Abu Jahal ini bagaimana nih? Muhammad itu susah amat kok, mau dimatiin kagak bisa, mau dicelakain juga kagak bisa, gimana caranya? Oh, udahlah kita bikin satu akal gimana caranya supaya Muhammad itu bisa kita musnahkan dari muka bumi ini. Abu Jahal itu bikin satu lubang di depan lubang pintu. Terus lubangnya ditutupin kayak tanah, jadi kayak tidak ada lubang. Begitu udah selesai, nyuruh sama pembantunya, disuruh pergi kepada Rasulullah, bilangin sama Rasulullah sana pulang ke rumahnya bahwa paman sakit, tolong gitu dijenguk. Rasulullah sebagai seorang Rasul, kan Rasulullah itu seorang Rasul yang mempunyai sifat patonah, pintar, cerdik.
Dia pikirannya panjang. Ini biasanya nggak begini. Kalau sakit nggak pernah dia ngabarin. Kok sekarang ngabarin? Wah, jangan-jangan ada apa ini? Tapi Rasulullah nggak begitu. Pergi aja. Begitu sampai kepada rumah Abu Jahal, udah sampai pintu, ketok-ketok. Kata Abu Jahal, masuk Muhammad. Masuk Rasulullah. Itu masuk. Abu Jahal lagi pakai selimut kayak orang lagi meriang. Begitu Rasulullah udah mau sampai di depan pintu yang ada lubangnya, Rasulullah putar balik. Abu Jahal lupa. Muhammad mau kemana? Kan katanya mau jenguk aku. Kok malah balik lagi? Dia lupa dari tempat tidur, dia lari ngejar Rasulullah. Nggak nyadar lubangnya itu yang dia bikin, lupa dia itu nggak ada lubang. Akhirnya dia kecemplung sendiri ke lubang dan nyebur ke lubang. Rasulullah pulang aja. Begitu udah pulang sampai berita bahwa Abu Jahal terjerumus kepada lubang yang dia bikin sendiri. Ujung-ujungnya panggil tetangga, disuruh nonton Abu Jahal dari lubang. Semuanya tidak ada yang bisa. Itulah kuasa Allah. Makanya jangan suka hasud, karena hasud itu seperti api membakar kayu bakar dan akan kembali kepada kita diri sendiri. Karena tidak ada yang bisa, udah diakalin pakai apapun juga tidak bisa. Akhirnya panggil Rasulullah lagi. Begitu udah panggil Rasulullah, ditanya, paman kenapa? Muhammad, tolong saya terjerumus ke lubang. Dah, yang bikin lubang siapa? Ya saya sendiri, maafin saya Muhammad. Tolong nih, saya nggak bisa, nggak ada yang bisa juga kecuali engkau yang akan bisa naikin paman dari dalam lubang ini. Akhirnya Rasulullah karena memang dia sayang sama pamannya, ulurkan sorban. Ayo paman, pegang sorban, naik ke atas, ditarik sama Rasulullah, langsung nyampe di atas. Udah selesai, Rasulullah pulang. Padahal ya kalau kita kayak gituan, orang yang tidak suka sama kita, mau mencelakakan kita, minta tolong sama kita, kayaknya kita mau mikir dulu. Rasulullah mah tidak. Kenapa? Karena akhlakul karimahnya bagus, karena akhlaknya bagus. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. 2. Yang ketiga, hadis alal hadis. Yang baru kepada yang baru. Kita manusia kan biasa kita kalau lihat yang elok, yang bagus, yang menarik, kita suka memuji. Kita punya tetangga rajin ke masjid. Halo Pak, alhamdulillah Pak, sekarang Bapak rajin nih ke masjidnya. Kalau yang tidak tahu mah bukan dikembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada apa? Hidungnya mekar, merasa dipuji sama orang. Tapi yang tahu akan kembalikan bahwa pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Atau contoh-contoh yang lain. Kita memuji, punya teman anak kita, anak sekolah, datang ke rumah kita, dipuji sama kita. Nah, kamu cantik banget ya. Yang tidak tahu mekar hidungnya. Tapi kalau yang tahu gimana? Alhamdulillah. Kenapa? Semuanya adalah milik Allah. Maka pantas kalau dalam sholat kita dianjurkan membaca suratul Fatihah. Kenapa? Di suratul Fatihah ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Makanya kalau sholat itu wajib membaca suratul Fatihah, kecuali masbuk yang ketinggalan rakaat. Kalau masbuk yang ketinggalan rakaat mah tidak wajib, kalau tidak cukup untuk membaca suratul Fatihah mah. Tapi bagi yang
imam, makmum atau sholat sendiri, yang makmum biasa bukan makmum masbuk wajib membaca suratul Fatihah. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak akan diterima sholatnya bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Keempat, hadis alal qadim. Yang baru makhluknya memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Misalnya kita wisata, lihat lautan yang luas membentang, melihat perahu, kapal dan lain sebagainya. Kita itu kagum dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar ucapannya gimana? Memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Atau subhanallah, maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan alam semesta. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang bikin kagum, kita kembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya boleh alhamdulillah atau subhanallah. Kenapa dalam kejadian Isra Mi'raj ayat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan subhanallazi? Karena kejadian itu sangat aneh, bikin kagum kita. Enggak kagum gimana? Perjalanan yang sedemikian jauhnya ditempuh dengan waktu yang relatif singkat. Makanya di dalam Al-Quran di surat Al-Isra dimulai ayatnya subhanalladzi asra, pakai kalimat tasbih. Hadirin sekalian, itulah saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qali wa astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bil Qur'anil azim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.